tidak membunuh secara langsung bayi-bayi itu, melainkan dia menelantarkan bayi-bayi itu hingga membuat bayi-bayi tersebut meninggal dengan sendirinya. Hai sahabat Karin, terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi video kali ini aku akan membahas tentang sebuah kisah kelam yang dialami oleh Miyuki Ishikawa. Gimana? Kalian penasaran dengan kisah yang akan aku bahas nantinya? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar sahabat Karin gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari aku. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Oke sahabat Karin, jadi Miyuki Ishikawa ini merupakan seorang wanita yang lahir di Kunitomi, Jepang pada tahun 1897. Dia ini merupakan seorang wanita lulusan di Universitas Tokyo yang merupakan salah satu universitas terbaik di Jepang. Kemudian dia menikah dengan seorang pria yang bernama Takeshi Ishikawa. Tapi sayangnya semasa hidupnya dia tidak dikaruniai seorang anak. Miyuki ini berprofesi sebagai seorang bidan dan kepala bagian di rumah sakit bersalin Kotobuki, Jepang. Miyuki ini dikenal memiliki sikap yang ramah, lemah lembut, dan penyayang. Nah, pada tahun 1940-an, keadaan ekonomi Jepang sangatlah sulit. Hal itu membuat para orang tua tidak bisa merawat dan mencukupi kebutuhan anaknya. Jangankan memberi asupan gizi yang cukup untuk bayinya, untuk memenuhi kebutuhan harian mereka pun masih sangat kekurangan. Dan kebetulan pada waktu itu, banyak sekali bayi yang lahir di tempat Miyuki bekerja. Tetapi, kebanyakan bayi yang lahir dari kalangan orang tua yang tidak mampu. Tanpa sedikit pun rasa bersalah, ia kemudian menjadikan praktiknya ini menjadi ladang bisnis. Jadi, karena di tahun 40-an itu belum ada yang namanya lisensi, hal ini membuat mudahnya sembarang orang untuk membuka praktik bidan. FYI ini ya sahabat Karin, pada masa itu praktek aborsi adalah tindakan yang ilegal di Jepang. Alat kontrasepsi pun masih belum populer di kalangan masyarakat luas. Jadi keadaan inilah yang menyebabkan beberapa orang tua mengalami kebobolan. Sehingga seorang wanita yang sudah terlanjur hamil dengan terpaksa harus melahirkan bayinya. Kemudian Miyuki memanfaatkan situasi ini. Ia bersama dengan suaminya mengeruk banyak uang dari para keluarga si bayi. Terus Miyuki dan suaminya ini membujuk kepada para orang tua bayi untuk membunuh bayi mereka menggunakan jasa dari Miyuki dan suaminya. Dan si Miyuki dan suaminya ini meyakinkan kepada para orang tua bayi bahwa biaya yang mereka keluarkan untuk membunuh bayi ini lebih murah dibandingkan biaya yang akan mereka keluarkan untuk merawat bayi mereka hingga tumbuh besar. Ngeri ya sahabat Karin. Jadi sahabat Karin, si Miyuki ini tidak membunuh secara langsung bayi-bayi itu, melainkan dia menelantarkan bayi-bayi itu hingga membuat bayi-bayi tersebut meninggal dengan sendirinya. Menurutku sih, itu lebih kejam daripada membunuh secara langsung. Dan anehnya sahabat Karin, si Miyuki ini beranggapan bahwa ini merupakan jalan terbaik untuk si bayi dan keluarganya tersebut. Praktek kejam ini ternyata juga melibatkan seorang dokter yang bernama Shiro Nakayama. Dia bertugas untuk memalsukan sertifikat kematian. Meskipun jumlah pastinya belum diketahui hingga saat ini, namun berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, kurang lebih mencapai 100 bayi. Bahkan, ada juga yang mengatakan hingga 103 bayi yang sudah menjadi korban Miyuki. Wow, jumlah yang cukup fantastis. Jadi banyak sekali bidan yang bekerja bersama Miyuki
dan mengetahui hal keji yang dilakukan oleh Miyuki hingga membuat mereka merasa malu dan geram dan memutuskan untuk keluar dari rumah sakit tersebut. Ternyata sahabat Karin, kasus serupa juga pernah terjadi sebelumnya, yaitu pada tahun 1930. Beberapa warga di Itabasi dituduh telah membunuh 41 anak asuh. Hampir sama seperti kasus Miyuki. Pemerintahan Jepang juga sebetulnya mengetahui akan hal ini, tetapi mereka memilih untuk menutup mata. Mereka baru akan bertindak ketika kasus ini semakin liar, tidak terkendali. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1948, dua orang polisi dari kepolisian Waseda secara kebetulan menemukan 5 jasad bayi korban dari Miyuki dan suaminya. Kemudian mayat itu diotopsi dan ditemukan hasil bahwa kelima jasad bayi tersebut meninggal secara tidak wajar. 3 hari kemudian, setelah ditelusuri semua bukti, Miyuki dan suaminya resmi ditahan oleh pihak kepolisian. Dalam pembelaannya di kasus ini, Miyuki mengatakan bahwa anak-anak itu merupakan buangan dari orang tuanya sendiri. Sehingga ia merasa bahwa orang tua mereka pun seharusnya ditangkap dan dijatuhi hukuman. Dari hasil investigasi lebih lanjut, polisi menemukan lebih dari 40 jasad bayi di rumah jenazah. Lalu, 30 jasad lain ditemukan di sebuah kuil. Banyaknya mayat bayi dan lamanya waktu pembunuhan membuat pihak aparat kesulitan menentukan berapa jumlah korban yang sebenarnya. Jadi angka pasti dari kematian para bayi ini hingga saat ini belum diketahui. Akhirnya, Miyuki dihukum penjara selama 8 tahun. Sedangkan suaminya dan Dr. Shiro hanya ditahan selama 4 tahun. Jadi masa tahanan yang mereka alami ini masih cukup ringan, tidak sebanding dengan hal-hal kejam yang mereka lakukan. Belum lagi ketika mereka mengajukan banding di pengadilan negeri di Tokyo, sehingga membuat masa hukuman mereka dikurangi menjadi separuhnya. Membunuh yang mungkin hanya 1 orang aja menurutku dengan masa tahanan segini itu masih kurang berat. Apalagi mereka yang membunuh lebih dari 10, bahkan lebih dari 40, atau bahkan mencapai 100. Cuman ditahan selama itu dan masih dikurangi masa tahanannya. Gak sebanding gitu loh sahabat Karin. Jadi karena insiden inilah yang mungkin mendasari pemerintahan Jepang untuk mulai melegalisasi tindakan aborsi di Jepang. Salah satu alasan mengapa insiden ini bisa terjadi adalah karena tingginya angka kelahiran bayi yang tidak direncanakan di Jepang pada masa itu. Pada tanggal 13 Juli 1948, dibentuklah Eugenic Protection Law yang pada intinya melegalkan aborsi atas alasan ekonomi di Jepang yang kemudian diresmikan pada tanggal 24 Juni 1949. Oke sahabat Karin, jadi itu tadi adalah kisah kelam dari Miyuki Ishikawa. Dan pada tahun 1952 dia dinyatakan bebas dari masa tahanannya. Sejak tahun itu, ia tidak lagi diketahui jejaknya. Bahkan, tidak ada informasi yang menyebutkan tanggal kematiannya. Saat ini, rekor kejahatan Miyuki Ishikawa tidak ada yang menandingi di Jepang. Ya iyalah, siapa juga yang mau menandingi kejahatan sekejam itu. Terima kasih untuk sahabat Karin sudah menonton video ini. Jika ada saran dan kritik, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk membuat video-video lainnya. Dan kalian bisa follow Instagram aku @kalimat_ririn biar kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya dari aku. Terima kasih, see you!